Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi kita biologi terkait yang namanya sistem saraf ya. Seperti yang kita tahu, yang kita pelajari sebelumnya bahwa semua rangsangan yang diterima oleh alat indera kita itu nantinya akan dibawa oleh neuron sensorik ya, untuk menuju nanti berlabuhnya itu adalah ke sistem saraf ya. Nah, sistem saraf pada manusia itu sendiri ada dua kelompok ya. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Yang kedua itu adalah sistem saraf tepi. Ini kalau Bapak singkat SSP ya, sistem saraf pusat. Ini adalah sistem saraf tepi. Pak, maksudnya apa sih kok ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf tepi? Nah, jadi kalau sistem saraf pusat itu semua semua rangsangan yang diterima dari luar itu semuanya akan bermuaranya di sistem saraf pusat. Nah, tapi kalau sistem saraf tepi itu istilahnya seperti tempat transitnya saja, kayak gitu. Contohnya nih, misalkan nih, kalau Bapak analogikan ya, atau Bapak logikakan, misalkan contohnya kalau misalnya kita, mungkin kalian ada yang pernah naik Transjakarta ya, atau pernah naik busway, ibaratnya tuh kalau misalnya pusatnya itu kan dia di Harmoni ya, kalau haltenya tuh halte Harmoni kayak gitu. Semua busway itu bermuaranya di halte Harmoni kayak gitu kan. Nah, atau kalau misalnya KRL deh gitu, kalau yang jarang ke Jakarta ya istilahnya ya, KRL itu kan semua KRL itu pusatnya ada di stasiun Manggarai kan. Semua KRL itu akan lewat stasiun Manggarai. Nah, sementara yang tepi-tepinya gitu ya, sistem yang saraf tepinya itu seperti logikanya itu kalau ya stasiun kayak Jatinegara, stasiun Cikarang, stasiun Tambun gitu ya. Jadi hanya dilalui beberapa KRL aja kan, kayak gitu. Tapi tidak dilalui oleh semua KRL. Nah, makanya kan kalau misalkan stasiun Manggarai itu disebutnya stasiun pusat kan ya, sentralnya. Atau misalkan kalau dalam Al-Azhar nih istilahnya, kalau misalnya ada Al-Azhar pusat kayak gitu kan ya, ada Al-Azhar yang cabang. Nah, Al-Azhar pusat itu yang letaknya di Jakarta ya, Kebayoran ya. Maka nanti kalau Bapak Ibu guru ada rapat, Pak Rizal kepala sekolah ada rapat, ya semuanya itu bersumbernya itu atau menginduknya itu ke pusat. Nah, sementara yang kayak Grand Wisata, Cikarang gitu ya, apalagi Sumarekon, itu semua hanya percabangannya saja, seperti itu ya. Itu untuk melogikakan saja apa yang dimaksud dengan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu adalah semua rangsangan yang diterima oleh tubuh kita akan bermuaranya di sistem saraf pusat. Nah, hari ini yang akan Bapak bahas itu sistem saraf pusatnya saja ya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas tentang sistem saraf tepi. Nah, memang untuk biologi sendiri Bapak agak ngebut ya, agak intens, karena memang materi biologi kelas 11 kalian ini semester 2-nya banyak ya, lebih banyak daripada kimianya kayak gitu. Mungkin kalau kimia kan sekali pertemuan, terus besoknya hari Jumatnya latihan soal ya kan, presentasi ke depan, presentasi lewat Zoom meeting ya. Nah, biologi ini memang Bapak agak intenskan materi terus, karena memang materi kita khususnya di bab sistem koordinasinya agak banyak ya. Oke, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu tentang sistem saraf pusat ya. Nah, Pak, yang dimaksud sistem saraf pusat itu apa aja sih organnya? Organnya ada dua ya. Yang pertama adalah otak ya. Yang ketiga lagi. Yang kedua adalah medula spinalis ya. Medula spinalis, atau kita kenal juga dengan nama sumsum tulang belakang, kayak gitu ya.
Pak, kalau gitu rangsangan yang masuk ke tubuh kita bisa masuk ke otak, bisa juga dong masuk ke sumsum tulang belakang. Iya, tergantung jenis rangsangannya. Pak, rangsangan apa nanti yang dikelola oleh otak, rangsangan jenis apa yang diterima atau yang dikelola oleh sumsum tulang belakang, Pak. Nanti kita akan pelajari ya, apa bedanya rangsangan yang masuk ke otak dan rangsangan yang masuk ke sumsum tulang belakang. Karena masing-masing itu ada fungsinya ya. Mereka saling berbagi tugas. Otak itu tugasnya untuk ini, medula spinalis atau sumsum tulang belakang itu tugasnya untuk mengelola rangsangan yang ini, kayak gitu ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa otak dan sumsum tulang belakang atau semua sistem saraf pusat ya, terutama ya, dia dilindungi oleh yang namanya jaringan ikat ya, jaringan ikat yang disebut dengan meninges. Namanya aja udah jaringan ikat, berarti fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk mengikat, kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kalian waktu di bab semester 1 ya, awal-awal Bapak kan pernah terangin tuh, ada yang namanya jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dengan tulang ya. Terus ada lagi yang tulang dengan otot ya, makanya kalian kenal ada yang namanya tendon dulu ya, ada yang namanya ligamen ya kan. Itu yang menghubung, karena sejatinya kan tulang kita itu sebenarnya kepisah kan, ya nggak kepisah-pisah, cuman kenapa bisa nyatu, karena ada yang mengikat. Nah sama contohnya misalkan otak ya, otak ini kalau misalnya Bapak punya gambar nih seperti ini nih, otak kita itu sebenarnya itu terpisah-pisah gitu, cuman makanya kenapa sih Pak kok ini ada kayak apa sih, kayak ada garis-garisnya gini otak kita, kenapa nggak gambarnya polos aja jadi satu? Karena memang sebenarnya otak kita itu kepisah-pisah, cuman maksudnya otak kita itu ada bagian-bagiannya, cuman diikat atau dijahit gitu istilahnya ya, dijahit oleh yang namanya jaringan ikat ini atau si meninges ini. Nah, meninges itu ada 3 lapis ya, meninges itu ada 3 lapis. Kita dari lapisan yang paling luar dulu ya. Lapisan yang paling luar itu namanya adalah dura mater. Ya, dura mater. Kemudian lapisan yang kedua itu dinamakan dengan arachnoid. Ya. Yang ketiga itu dinamakan dengan pia mater. Oke, sekarang kita bahas fungsinya masing-masing ya. Dura mater, namanya aja udah jaringan yang paling luar. Berarti kalau jaringan terluar itu fungsinya untuk apa sih? Oke, dia untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya, gitu kan ya fungsinya ya. Semua yang jaringan-jaringan yang paling luar itu pasti fungsinya itu untuk melindungi yang ada di dalamnya. Kayak kulit manusia aja, kulit manusia itu kan fungsinya untuk pertahanan pertama kan, melindungi organ-organ yang ada di dalamnya tuh, ada jantung, ada paru-paru ya, semuanya dilindungi oleh kulit. Nah, arachnoid itu ada di arachnoid ini ada sebuah cairan ya. Dia itu mengandung yang namanya cairan cerebrospinal. Cerebrospinal. Dia cerebro itu berasal dari cerebellum atau otak besar. Nah, jadi cairan cerebrospinal ini fungsinya nanti adalah untuk menutrisi otak, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya waktu masih bayi gitu ya, nah ini sebenarnya berhubungan dengan IQ nanti ya Pak. Kenapa sih kenapa sih kalau bayi itu harus diberi makan makanan yang bergizi gitu ya, jangan dikasih mecin dari masih kecil ya. Nah sebenarnya ini untuk meningkatkan cairan cerebrospinalnya kayak gitu. Jadi kalau seorang ibu dari masih bayi gitu ya, terutama kan bayi itu kan perkembangannya kan lagi pesat-pesatnya kan berkembangnya bayi itu. Nah, bayi itu diberi makanan yang bergizi atau kita semua makan makanan yang bergizi gitu ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan cairan cerebrospinal supaya otak kita ternutrisi. Kalau otak kita ternutrisi kan kerjanya juga jadi intens kan. Ya misalkan kalau belajar mikirnya jadi cepet kayak gitu ya istilahnya ya, terus nggak lola jadi orang gitu kan, cepat gitu menangkap informasi kayak gitu ya. Nah itu kan lola itu karena faktor otaknya itu kurang ternutrisi kan, kayak gitu.
Nah, yang terakhir ada yang namanya pia meter. Pia meter ini baru nih nanti nih di sini ditemukan yang namanya pembuluh darah. Itulah makanya mengapa darah itu bisa mengalir ke otak kita ya kan. Darah itu kan mengalir dari ujung kepala sampai ke ujung kaki ya. Nah, ditemukannya pembuluh darah ini di sini nih di pia meter ya. Ditemukan nih ada nadi dan ada vena. Paham ya sampai sini ya? Nah, inilah jaringan ikat yang melindungi baik otak maupun sumsum tulang belakang kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu ya. Kita akan masuk ke otak. Jadi, otak itu diisi oleh yang namanya dua zat ya. Otak itu diisi oleh dua zat ya. Nah, bagian luarnya nih yang ini nih ya. Ini bagian luarnya itu disebutnya bagian korteks ya. Jadi bagian luarnya atau disebut juga dengan bagian korteks itu diisi oleh yang namanya zat abu-abu. Kenapa disebutnya zat abu-abu? Iya, karena memang warnanya itu abu-abu. Jadi kalau misalkan kita belek gitu otak kita itu bagian luarnya itu akan berwarna keabu-abuan seperti itu. Nah, bagian dalamnya, otak bagian dalam atau bagian medulanya, bagian dalam itu terisi oleh yang namanya zat berwarna putih atau zat alba. Makanya kan kalau orang putih itu kan disebutnya albino ya. Albino atau alba itu berasal dari kata putih seperti itu ya. Tidak ada pigmen di dalam otak tersebut. Paham ya sampai sini ya. Jadi sekali lagi otak bagian luar itu tersusun oleh zat yang berwarna abu-abu dan otak bagian dalam itu tersusun dari zat yang berwarna putih. Ini maksudnya ada zat kimianya di dalamnya ya. Di otak bagian luar zat kimianya warna abu-abu, bagian dalam zat kimianya berwarna putih kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini Bapak punya gambar otak ya. Otak itu sendiri di sini deh. Otak itu sendiri ya, itu kebagi menjadi 4 bagian. Ya, mana sih? Sini nih. Jadi, yang namanya otak ya, itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada yang namanya otak besar atau nama lainnya adalah cerebrum. Kemudian ada lagi yang namanya otak depan ya. Yang namanya otak depan atau nama lainnya adalah diencephalon ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya otak tengah atau namanya adalah mesencephalon. Dan yang terakhir itu ada otak belakang. Ya, otak belakang. Nah, otak belakang itu nama lainnya adalah rhombencephalon. Pak, maksudnya apa sih? Jadi gini, otak belakang ini dari sini ke sini, ini dari sini ke sini, ini adalah otak belakang atau rhombencephalon. Nah, dari sini ke sini nih, yang warna biru nih, ya, yang buletan ini semuanya, ini namanya adalah otak besar. Terus Pak, otak yang depan sama otak yang tengah itu ada di mana? Nah, otak depan sama otak tengah itu ada di dalam otak yang besar seperti itu ya. Ini otak depan ya, O depan. Yang ini adalah otak tengah seperti itu ya. Jadi otak depan sama otak tengah itu cuman sebagian yang sangat kecil dari otak besar. Keseluruhannya yang warna biru ini nih, ini adalah otak besar atau cerebrum seperti itu ya. Nah, yang sisanya nih yang seperti batang ini nih, yang warna coklat ini adalah otak belakang. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, sekarang kita akan menuju ke otak besar. Ya, otak besar atau nama lainnya adalah cerebrum. Ya, tadi otak besar itu nama lainnya adalah cerebrum. Nah,
Kalau kalian perhatikan, otak besar itu tuh kan ada garis-garis kayak gininya ya. Ada garis-garis nih, mana sih? Nah, nih ada garis-garis kayak gini nih, ya kan? Nah, garis-garis kayak gini. Nah, garis-garis kayak gini nih, ini tadi nih, ini adalah jaringan ikat atau jaringan Meninges. Ya, kenapa? Makanya tadi Bapak bilang sebenarnya mereka itu sebenarnya otak besar itu tuh kebagi-bagi gitu ya. Cuman dia disatukan oleh yang namanya jaringan Meninges. Sehingga jaringan Meninges ini membentuk seperti ada 4 daerah, ya enggak? Ini daerah pertama, ini daerah kedua, ya kan? Ini daerah kedua. Kemudian ini adalah daerah ketiga, gitu kan ya. Yang ini adalah daerah keempat. Jadi sekali lagi Bapak ulangi, otak besar itu di apa sih sebenarnya kepisah menjadi 4 bagian, cuman dia disatukan oleh yang namanya jaringan Meninges. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah sekarang dari daerah-daerahnya dulu deh ya, dari daerah-daerahnya dulu. Daerah yang pertama ya, daerah yang pertama Bapak kasih tintanya apa ya biar beda hijau misalkan ya. Daerah yang pertama itu namanya adalah lobus parietal. Ya, lobus parietal. Kemudian daerah yang kedua itu disebutnya adalah lobus occipital. Ya, lobus occipital. Nah, daerah yang ketiga itu disebutnya dengan nama lobus frontal. Ya. Dan yang keempat itu adalah lobus temporal. Lobus itu tuh artinya apa ya? Kayak bagian ya. Bagian atau gelambir. Kalau di paru-paru kan paru-paru kanan ada 3 gelambir, paru-paru kiri ada 2 gelambir atau 2 lobus atau 3 lobus gitu ya. Nah, sama otak juga punya bagian-bagian, kebagi-bagi gitu ya, maksudnya kebagi menjadi 4 daerah. Ini si otak besar ya. Nah, jadi otak besar itu kebagi menjadi 4 daerah, ada lobus parietal, ada lobus occipital, ada lobus frontal, dan ada lobus temporal. Nah, kita akan bahas itu satu ya. Kita akan bahas dulu dari lobus parietal. Pak, kenapa sih kebagi-bagi? Iya. Jadi, pertama dari lobus parietal dulu ya. Lobus parietal itu, jadi gini, mereka kebagi-bagi itu bukan berarti mereka tuh fungsinya sama ya. Nah, inilah hebatnya Allah gitu ya. Jadi masing-masing dari mereka itu punya tugas yang berbeda-beda dan mereka udah nggak perlu di briefing lagi. Bayangin kalau misalkan otak itu harus di briefing dulu ya. Jadi otak itu justru yang memerintahkan organ lain kayak gitu. Misalkan nih kamu ada perasaan takut gara-gara ngeliat film setan. Nah, yang memerintahkan jantung kamu untuk deg-degan itu apa? Otak kan, kayak gitu. Jadi jantung diperintah sama yang namanya otak. Nah, kamu bayangin otak yang merintah siapa? Kayak gitu kan. Jadi jadi otak itu merupakan satu-satunya organ yang luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena otak itu dia merintah organ lain tapi dia itu tidak diperintah. Otak itu dia bekerja dengan sendirinya. Ketika ada rangsangan masuk berupa panas atau berupa bau atau berupa apapun itu, otak akan langsung udah bagiannya nih, yang ini nih bagiannya lobus parietal nih, langsung diserahkan ke lobus parietal. Yang ini bagian lobus frontal, langsung diserahkan ke lobus frontal. Jadi masing-masing lobus itu dia punya fungsi masing-masing gitu ya, dan dia bekerja udah nggak pakai perintah lagi dari siapapun. Karena ya tadi siapa lagi ya yang mau merintah otak kita kayak gitu kan? Yang mau merintah otak kita siapa lagi kayak gitu ya. Oke, nah lobus parietal itu bekerja untuk 2 hal ya, untuk rangsangan yang berupa rasa sama rangsangan yang berupa sakit. Contohnya nih, misalkan kamu makan sesuatu yang asem banget gitu ya, atau makan suatu makanan yang keasinan misalkan. Nah, itu yang bekerja adalah lobus parietal. Atau misalkan kamu dicubit gitu ya, dicubit atau ditonjok, kan timbul rasa sakit tuh. Nah, yang menimbulkan rasa sakit itu adalah lobus parietal, seperti itu ya. Oke, bersyukur kamu itu
memiliki rasa sakit, ya enggak? Kenapa? Berarti rasa sakit itu kan menunjukkan bahwa diri kamu itu lagi nggak baik-baik aja kan. Kamu bayangin orang yang kalau ditonjok kagak kagak kesakitan kayak gitu. Nah, itu kan menunjukkan berarti ada ya sesuatu yang salah kan. Berarti lobus parietalnya itu sudah tidak berfungsi. Kalau misalkan dia ditonjok gitu nggak kesakitan kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi orang itu memiliki rasa sakit supaya dia itu bisa apa ya istilahnya ya. Orang memiliki rasa sakit supaya dia bisa mendeteksi bahwa tubuhnya itu sedang dalam bahaya seperti itu ya. Oke, sekarang yang kedua adalah lobus occipital ya. Lobus occipital. Nah, lobus occipital itu dia itu yang nanti yang bekerja pada penglihatan. Kalau rangsangannya itu berupa penglihatan kayak gitu. Ya tergantung nih, misalkan kalau rangsangannya itu berupa apa, misalkan kamu ngelihat sesuatu yang lucu kayak gitu ya. Nah, itu nanti rangsangan tersebut akan diproses oleh lobus occipital sehingga lobus occipital memerintahkan mulut kamu buat ketawa kayak gitu ya. Atau misalkan kamu ngelihat sesuatu yang apa nih, misalkan ngelihat film porno kayak gitu ya. Nah, itu tuh nanti yang merangsang pada akhirnya alat reproduksi gitu ya, buat buat bekerja kayak gitu ya. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan penglihatan itu semuanya diperintah oleh lobus occipital seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lobus frontal ya. Lobus frontal. Front itu artinya depan ya. Makanya kan dia kan gambarnya kan adanya di depan tuh ya. Nah, lobus frontal itu fungsinya dua. Yang pertama, dia mengatur otot. Ya, mengatur yang namanya otot. Ya, yang kedua, dia sebagai pusat intelektual. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi dia fungsinya untuk mengatur otot nih. Misalkan kamu mau nge-gym gitu ya. Nah, itu semua yang mengatur pergerakan otot kamu adalah lobus frontal. Nah, misalkan pusat intelektual. Nah, makanya kan ada tes IQ kan. Nah, sebenarnya tes IQ itu tuh ini yang bekerja itu tuh, atau misalkan kamu belajar fisika, belajar kimia gitu, belajar biologi, belajar matematika gitu ya. Nah, semua yang bekerja itu adalah lobus frontal. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada yang namanya lobus temporal ya. Lobus temporal. Nah, lobus temporal ini fungsinya untuk mengatur pendengaran kayak gitu. Misalkan nih kamu dapat rangsangan ngedenger Kalista ketawa misalkan ya. Kalista ketawa, atau misalkan siapa nih, Caca gitu teriak gitu misalkan ya. Itu kan bising banget tuh di kuping tuh kayak gitu kan. Nah, itu yang mendengar atau yang mengatur pendengaran kamu adalah lobus temporal. Atau misalkan siapa nih, Pak Dedi misalkan ya lagi menjelaskan. Kamu kan misalkan suaranya terlalu kecil. Nah, kamu kan harus maju dulu kan ke depan kan buat mendengarkan suara Pak Dedi. Nah, itu semuanya mengatur adalah lobus temporal atau lobus pendengaran ya. Kayak gitu. Paham ya? Jadi sampai sini ya. Jadi sekali lagi otak besar itu terbagi menjadi 4 lobus ya, parietal, occipital, frontal, dan temporal. Yang masing-masing dari mereka itu udah tahu kerjanya buat apa. Jadi nggak perlu di briefing lagi, nggak perlu diperintah lagi. Paham ya sampai sini ya? Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi ada yang namanya otak depan. Nih ya, otak depan itu cuman bagian kecil banget, cuman segini doang daerahnya nih ya, dari otak besar ya, atau namanya diencephalon. Nah, tapi meskipun dia itu kecil gitu ya, meskipun dia kecil, fungsinya kagak kalah penting gitu ya. Nah, jadi otak depan itu sendiri nanti dia itu punya 3 bagian ya, atau 3 kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar talamus ya. Yang kedua adalah kelenjar hipotalamus. Dan yang ketiga adalah kelenjar hipofisis. Seperti itu ya. Nah, talamus itu
fungsinya untuk mengatur gerakan. Ya, mengatur yang namanya gerakan. Ya, contohnya nih kalau misalnya ini berlaku kalau misalkan untuk orang-orang yang sering olahraga ya, mengatur gerakan A, gerakan B gitu ya, push up, sit up, back up, semuanya ini yang mengatur adalah si talamus. Nah, hipotalamus itu fungsinya satu, untuk mengatur suhu tubuh. Ya. Nah, jadi itu yang mengatur suhu tubuh kita pada saat. Kenapa sih suhu tubuh kita itu bisa tetap gitu ya, mau dalam keadaan panas atau dalam keadaan dingin selama kita sehat ya. Nah, jadi hipotalamus tuh fungsinya mempertahankan suhu tubuh kita. Jadi mau kita ada di kutub utara kayak gitu, yang kedinginan kan cuman bagian luar tubuh kita doang, kulit kita. Tapi di dalam tubuh kita itu si hipotalamus mengatur bagaimana supaya suhu tubuh itu tetap normal. Kalau dalam keadaan sehat ya. Tapi kalau dalam keadaan corona kan kagak ya, nggak, suhu tubuhnya naik dengan sendirinya. Nah, itu berarti ada kesalahan pada organ tubuh kamu ya, keserang virus misalkan. Nah, kemudian yang kedua, dia juga yang mengatur rasa lapar dan haus. Kayak gitu. Kenapa sih Pak kita bisa merasakan lapar? Iya, jadi pada saat kamu lagi merasakan lapar itu kan itu sebenarnya sinyal bahwa tubuh kamu itu kekurangan energi kan. Nah, maka nanti hipotalamusnya akan bekerja gitu ya, ngasih tahu perut kamu supaya keroncongan, ya enggak? Nah, itu perut kamu bisa keroncongan, bisa merasakan lapar karena ada perintah dari hipotalamus seperti itu. Atau misalkan kekurangan air atau dehidrasi, nah tenggorokan jadi seret, tenggorokan jadi kering ya kan. Itu semua perintah dari hipotalamus. Paham ya sampai sini ya? Oke, kemudian hipofisis. Nah, hipofisis nanti ini yang mengatur sistem endokrin atau sistem hormonal. Apa sih hormon itu nanti akan kita bahas ya di materi selanjutnya setelah sistem saraf selesai. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya otak tengah. Nah, otak tengah nih yang Bapak arsir kayak gini ya. Nah, ini otak tengah. Berarti memang dia tuh letaknya ada di tengah ya. Nah, otak tengah atau mesencephalon itu dia yang mengatur refleks mata. Contohnya nih, misalkan kamu kelilipan gitu, apa sih yang terjadi? Langsung kan mata kamu dengan sendirinya itu akan mengeluarkan air mata ya kan, atau langsung merem gitu ya. Atau misalkan kamu dapat cahaya yang silo banget, terutama yang spesies-spesies kayak Dava gitu ya, Alif gitu kan ya. Itu kan dia nggak dapat cahaya terang aja matanya disipit kan. Apalagi kalau misalkan dapat cahaya yang terang gitu, nah habis deh matanya hilang gitu kan ya. Nah, itu semua yang mengatur adalah si otak tengah atau mesencephalon. Nah, otak sekarang kita ke yang terakhir ya, yaitu otak belakang. Nah, otak belakang itu kalau misalkan kita lihat itu ada dua bagian. Bagian yang pertama nih yang ini nih ya, bagian pertama yang ini, dan bagian kedua yang ini ya. Oke, sekarang kita ke bagian yang pertama dulu ya. Bagian yang pertama itu namanya adalah otak kecil ya. Jadi nih yang ini nih, bagian yang ini nih, bagian yang pertama nih ya, yang Bapak arsir, ini adalah otak kecil. Kalau otak besar itu namanya cerebrum, otak kecil itu nama lainnya adalah cerebellum. Ya, kalau otak besar kan cerebrum, otak kecil itu adalah cerebellum. Nah, otak kecil itu fungsinya satu, untuk pusat keseimbangan. Ya, untuk pusat keseimbangan. Makanya kenapa sih kita bisa berdiri dengan tegak kayak gitu ya? Karena ada otak kecil atau cerebellum. Kita nggak jatuh kan, ya nggak, kita jalan tuh nggak jatuh. Beda sama orang yang sakit gitu ya, orang yang misalkan kamu belum makan nih. Makanya kenapa sih tiba-tiba orang lagi jalan tiba-tiba pingsan atau tiba-tiba jatuh, tiba-tiba palanya pusing, tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Itu karena ada gangguan pada otak kecilnya atau
cerebellumnya. Atau misalkan contohnya nih, ada penyakit yang namanya vertigo. Vertigo itu penyakit yang dia biasa aja nih, padahal nih dia biasa aja, kagak kenapa-napa, tapi tiba-tiba palanya tuh kayak muter gitu. Jadi yang penglihatan dia tuh kayak muter gitu, seolah-olah tuh dunia tuh kayak muter gitu ya. Itu pusing 7 keliling kayak gitu kan. Nah, itu berarti ada satu masalah yang terjadi pada otak kecilnya atau cerebellumnya, seperti itu ya. Jadi cerebellum itu fungsi utamanya adalah untuk pusat keseimbangan. Nah, kemudian yang kedua nih, yang memanjang seperti ini nih ya, yang memanjang seperti ini adalah batang otak. Mana nih? Ini namanya adalah batang otak ya. Nah, batang otak ini nanti terbagi lagi menjadi 2. Ada yang namanya jembatan Farol ya. Kemudian ada lagi yang namanya sumsum lanjutan ya. Sumsum lanjutan sama jembatan Farol kayak gitu. Nah, apa itu jembatan Farol? Jembatan Farol itu fungsinya adalah untuk menghubungkan antara otak kecil dan otak besar kayak gitu ya. Jadi antara otak kecil sama otak besar pun itu terhubung sebenarnya, dihubungkan sama yang namanya jembatan Farol. Pak, kenapa sih namanya jembatan Farol? Ya mungkin karena ilmuwan yang menemukannya Farol namanya ya. Nah, yang kedua adalah sumsum lanjutan atau namanya adalah medula oblongata ya. Nah, medula oblongata ini dia fungsinya untuk mengatur gerakan-gerakan fisiologis ya, gerakan-gerakan fisiologis atau gerakan-gerakan fungsional. Contohnya seperti apa? 1. Denyut jantung. Jadi yang mengatur gerakan denyut jantung, kan kita itu nggak bisa dong mengatur gerakan denyut jantung kita. Denyut jantung kita bergerak dengan sendirinya aja kan. Dia bukanlah satu gerakan yang bisa kita atur, ya nggak? Kalau tangan kita, kaki kita kan gerakan yang bisa kita atur, yang bisa kita mainkan sesuka hati kita. Tapi kalau misalkan denyut jantung tuh nggak bisa, ya nggak, itu sebuah gerakan yang memang ya dengan sendirinya aja ada kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada yang ngatur. Yang ngatur adalah si medula oblongata atau sumsum lanjutan. Kemudian yang kedua adalah batuk. Nah, bisa nggak kamu mengatur batuk? Nggak bisa, ya nggak, batuk, cegukan gitu ya. Atau yang ketiga itu tadi cegukan, atau yang ketiga itu mungkin bahasa bagusnya deh, jangan yang cegukan ya, bersin ya. Siapa sih sebenarnya yang mengatur ketika kita mau bersin, ketika kita mau batuk kayak gitu. Nah, itu semua yang mengatur adalah sumsum lanjutan ya. Kenapa? Karena batuk sama bersin itu nggak bisa kita atur kan sama kita kan ya. Kalau ditahan bisa dia bersin, bisa kita tahan, tapi kita nggak bisa dong menentukan gue pengen bersin gitu. Bersin dan batuk itu terjadi dengan sendirinya, tapi itu semua ada yang ngatur. Yang ngatur adalah sumsum lanjutan atau medula oblongata, seperti itu ya. Oke, nah yang terakhir yaitu sumsum tulang belakang. Jadi kan tadi Bapak ingatkan ya, yang namanya sistem saraf pusat itu ada 2. Ada yang namanya otak, ada yang namanya sumsum tulang belakang. Nah, kalau tadi otak itu kan fungsinya banyak tuh, ya enggak? Otak depan itu fungsinya buat ini, otak besar itu fungsinya buat ini, otak tengah itu fungsinya buat ini, otak belakang itu fungsinya buat ini. Nah, sumsum tulang belakang itu cuman satu sebenarnya fungsinya. Fungsi sumsum tulang belakang itu adalah untuk mengatur gerakan refleks. Ya, mengatur gerakan refleks gitu. Jadi gini, contohnya nih, misalkan nih seperti yang kemarin Bapak contohkan ya, Arif misalkan tidak sengaja menyentuh yang namanya panci panas kayak gitu. Nah, kira-kira itu kan refleks kan, begitu dia nyentuh panci panas, dia nggak ada waktu buat mikir lagi kan, langsung Arif itu akan
ya udah langsung tangannya langsung teriak secara refleks tanpa dia sadari, terus tangannya langsung menjauh begitu saja kan, nggak dipikirin dulu, aduh kok panas ya gitu kan, aduh tangan gue mau menjauh nih gitu, kagak begitu kan, langsung kan gerakannya refleks kan, kayak gitu. Atau misalkan Zian Zian eh nggak sengaja matanya kemasukan debu gitu, langsung kan refleks kan, langsung dia ngucak mata, terus langsung abis itu air matanya keluar tanpa dia berpikir dulu, ya nggak, aduh ini ada debu nih masuk ke mata gue nih gitu istilahnya, eh coba dong air mata keluar gitu kan, nggak bisa kan, itu bukan sesuatu yang harus difikirkan dulu, itu sesuatu gerakan yang sifatnya itu refleks atau spontan kayak gitu kan ya. Nah, semua rangsangan-rangsangan yang nantinya menghasilkan gerakan refleks gitu ya, itu larinya tidak ke otak tapi larinya ke sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kenapa? Karena sumsum tulang belakang itu dia lebih cepat kerjanya dibandingkan si otak kayak gitu, dan letaknya itu lebih lebih dekat ya. Artinya apa? Sumsum tulang belakang kita itu kan yang pernah kita pelajarin ya waktu lagi di sistem gerak gitu kan ya, yang 7 12 5 5 4 gitu kan ya, 7 tulang leher gitu kan ya. Jadi ruas-ruas tulang belakang tuh itu dari yang namanya otak kita gitu ya sampai ke tulang ekor kita. Jadi ketika ada rangsangan di sini misalkan ya, cepat kan larinya kan, dia kan cepat larinya, langsung dikasih feedback atau langsung dikasih respon. Kalau ke otak kan lama, dia harus ke atas dulu kayak gitu. Nah jadi kenapa pada akhirnya sumsum tulang belakang kita itu mengatur yang namanya gerakan refleks, karena dia itu letaknya itu ada di sepanjang tubuh kita. Paham ya sampai sini ya? Itulah mengapa makanya terjadi yang namanya gerakan refleks. Beda kan air mata orang yang terkena debu matanya karena kelilipan sama air mata orang yang nangis, itu beda kan. Kalau misalkan air mata orang yang terkena debu itu refleks terjadi begitu saja ya enggak. Tapi kalau misalkan air mata orang yang baru diputusin itu kan eh, lama terjadinya ya enggak. Misalkan kamu baru habis diputusin ya sama pacar kamu misalkan ya. Nah, itu kan ada proses dulu sebelum sebelum langsung nangis ya enggak. Mengingat-ingat dulu masa lalu ya kan. Dadanya nyesek dulu gitu kan ya istilahnya ya, mengingat ngapus fotonya dulu kayak gitu kan, baru nangis kayak gitu kan. Beda ya. Jadi air mata yang dihasilkan beda gitu. Kalau yang air mata orang diputusin itu dari otak karena diproses dulu ya, nggak menghasilkan hormon dulu, hormon yang bisa bikin dia nangis. Tapi kalau misalkan air mata yang terjadi akibat dia itu kelilipan, itu yang memerintahkan adalah si sumsum tulang belakang supaya nanti supaya respon itu lebih cepat kayak gitu ya. Kayak gitu kan, sebenarnya air mata itu sendiri adalah termasuk sistem antibodi, sistem pertahanan tubuh kayak gitu ya. Jadi kalau ada benda asing yang menangkal masuk ke mata kita, yang menangkis, itu air mata itu termasuk salah satunya kayak gitu ya. Nah, kalau strukturnya sih sebenarnya nggak ada yang beda ya. Jadi dia lebih sederhana ya. Ini neuron sensoriknya gitu ya, neuron sensorik gitu kan masuk. Terus nanti ini neuron motoriknya yang keluar ya. Nah, ini sensorik, ini motorik kayak gitu ya. Nah, paling dia nanti kalau strukturnya itu bedanya, kalau misalkan otak itu kan bagian luarnya itu zat abu-abu ya. Bagian dalamnya adalah zat putih kayak gitu ya. Nah, kalau dia kebalikannya. Nah, jadi bagian luarnya nih ini zat putih ya, zat putih bagian luarnya, yang bagian dalamnya adalah zat abu-abu kayak gitu. Tapi fungsinya kemudian tadi ada jaringan, fungsi satu sih untuk mengatur gerakan refleks. Kemudian ada jaringan yang meninges kayak gitu ya, yang ada durameter, arachnoid, itu semuanya sama kayak gitu ya. Oke, jadi hari ini itu aja yang Bapak sampaikan. Agak panjang sih emang penjelasannya, karena memang ya tadi kita harus tahu gitu, otak ketika ada rangsangan ini yang mengatur siapa, ada rangsangan ini yang mengatur siapa kayak gitu ya. Karena nanti ada yang pertemuan selanjutnya hari apa ya, hari Kamis kalau nggak salah ya,
itu nanti Bapak akan menjelaskan tentang sistem saraf tepi. Jadi asal kamu tahu, tidak semua rangsangan itu dilarikannya ke otak dan ke sumsum tulang belakang. Karena ada istilahnya nih, kalau misalkan ada musibah gitu ya, ada musibah misalkan ada kebanjiran kayak gitu ya, itu kan nggak selalu orang itu larinya ke presiden gitu, Pak Presiden tolong dong nih, warga saya ada yang kebanjiran gitu. Pasti kan ada posko-posko terdekat kan, yang nggak posko-posko terdekat gitu. Nah jadi ada posko-posko terdekat yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Itulah sistem saraf tepi. Nanti akan Bapak bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, hari ini sampai sini dulu. Sekarang tugas kamu ya seperti biasa ya, kerjain LKS mana nih, classroom biologi sampai nomor berapa ya, pokoknya kamu cari deh tuh sampai yang ini dia nih, LKS sistem koordinasi. Nah kan kemarin kan 5 sama 6 ya, yang mekanisme hantaran impuls. Sekarang kamu kerjain 7, 8 dan 9, 3 soal aja, 7, 8 sama 9 ya. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum